parenkim paru itu mengalami fibrosis atau proses pengerasan. Udah jelas, kalau seperti ini pasti kita tahu, pasiennya pasti sesak, ya. Udara waktu dia menghirup nafas juga tidak bisa leluasa, sehingga volume yang bisa dia hirup itu akan sangat sedikit. Patofisiologi sama, penebalan pada dinding interstisial, diawali dengan infiltrasi sel-sel limfosit dan plasma, kemudian terbentuk fibroblast dan sebagainya. Ya, selanjutnya, ini adalah mediator-mediator inflamasi. Semua proses inflamasi itu jalannya sama. Ya. Nah, penampakan klinis pada pasien. Etiologinya nggak tahu. Ada pasien itu timbul ini pure to radiasi. Jadi saya pernah dapat pasien seorang anak-anak laki-laki, lagi usia 25 tahun dengan keluhan sesak. Begitu di ronsen tampak putih semua paru-paru kiri dan kanannya. Ya. Nah, saya tidak tahu sakitnya apa. Nanti dalam perjalanan kita cari tahu. Penampakan pasiennya datang dengan sesak. Kalau dia bergerak dia tambah sesak. Diam pun dia sesak. Ya. Ini contoh yang fibrosis tadi. Jadi bayangkan ini di dalam tubuh pasien. Jadi pada saat pasien saya itu datang, karena dia putih semua, saya bilang, Dek, saya mau tusuk kamu. Namanya fungsi atau fungsi untuk pembuktian. Untuk mengetahui kenapa paru-paru kamu putih, apakah kamu bersedia? Dia bilang dengan santai, Dok, kalau saya ditusuk nggak dapat apa-apa, Dok. Semua paru-paru saya sudah keras. Dia bilang. Loh, kok ada ini tahu? Saya bilang, ya, kok bisa kayak gitu? Tapi saya harus, saya bilang, ya silakan, Dok. Dia angkat tangannya. Jadi pada saat kita mempenetrasi, tusuknya dan pakai jarum ya, tusuk, itu rasanya seperti menusuk busa kering gitu, terasa benar. Jadi sama sekali nggak ada rasa jaringan sama sekali, kosong sebenarnya. Jadi bayangkan bagaimana dia bisa bernafas dengan paru-paru seperti ini. Nah, ini gambaran ronsennya. Tapi pada pasien yang saya ceritakan tadi itu semua ini sudah putih semua. Dan saya tanya, apalah, kenapa dia bisa seperti itu? Dia bilang dulu dia diradiasi di Jogja. Paru-parunya itu diradiasi. Karena dia dicurigai ada kelainan keganasan dari anak-anak. Nah, itu alasannya. Ya. Ini gambaran CT scan, tampak gambaran yang putih ini ya. Yang ini ya. Paru-paru normalnya ini tidak ada lagi. Tapi kira-kira paru-paru normal itu warnanya agak sedikit hitam. Nah, ini yang normal. Ingat kalian kalau kalian belajar PA dulu, kalau di pengesahan HE itu dia tampak pink dengan inti yang hitam gitu ya. Nah, hitam. Ini yang sama sekali nggak ada jaringan normal. Coba lihat. Ini jaringan normal, ada warna pink semua. Ini pinknya nggak ada lagi. Ya. Nah, sekarang dari pemeriksaan fungsi parunya seperti apa? Semuanya akan turun. Dari nafas tidak bisa masuk udara banyak, buang nafas juga tidak bisa masuk udara banyak. Ya. Apa yang terjadi pada pasien ini? Ya jelas, kalau jumlah udara sedikit, jumlah O2 yang masuk juga sedikit, maka yang bisa diserap juga sedikit. Jadi dia O2 di dalam apa namanya? Di dalam oksigen masih normal, tetapi jumlahnya sedikit. Ada gangguan di situ. Oke. Sedikit saja dia bergerak, maka O2 arteri akan turun secara dramatis. Nah, karena dia tidak bisa sama sekali berkompensasi. Kita kalau bisa olahraga kan langsung nafas kita lebih panjang dan lebih dalam. Jadi sama sekali nggak bisa. Ya. Kemudian tampak jelas penurunan fungsi kapasitas karena penebalan pada dinding, penebalan pada parenkim tadi yang menyebabkan pertukaran udara itu tidak bisa terjadi secara aktif. Diagnosisnya susah. Pokoknya kalau kamu dapat curiga pasien sesak terus, kamu ronsen seluruhnya putih, kemudian kamu fungsi terasa kaku atau terasa keras, atau dengan CT scan nampak gambaran fibrosis yang luas, maka diagnosis sudah tidak. Ya. Memang secara gold standarnya dia tetap harus dilakukan biopsi. Treatment, gampang. Ini gampang. Jadi tidak usah kalian payah-payah belajar. Semua kelainan pada resistance yang diakibatkan proses inflamasi itu sangat sederhana. Kalau dia kelainan luas dan masif, maka pengobatannya pasti dimulai dengan medicine prednison
1 miligram per kilogram berat badan. Ya. Nah, kalau dia tidak luas dan tidak masif, dia pasti mulainya dari 0,5 sampai 1. Jadi dimulai dari 0,5. Udah selesai. Ya. Berikan berapa lama? Kita biasanya berikannya dalam waktu 2 bulan. Ya. Kemudian diteruskan sampai dengan 1 sampai 2 tahun. Ya. Sarkoidosis, nah, itu penyakit yang lain. Sarkoidosis ini pembuluh limfonya itu bengkak-bengkak, biasanya berisi sel radang. Ya. Nah, karena dia bengkak, sehingga dia tadi rongga torak tadi ukurannya segitulah, luasnya itulah. Jadi kalau ada bagian yang mengambil porsi lebih besar di dalam situ, maka akan mengurangi volume pada paru-paru. Ini ada stagingnya, saya harap stagingnya kamu bisa pelajari, karena nanti pertanyaan pasti akan muncul sekitar situ. Ya. Nah, pada fase 1 dia ada hilar adenopati, tampak pembesaran senjal limfo di bagian medium, ya. Harusnya ini belum selesai. Kemudian stage 2 nodular dan ada gambaran putih pada bagian basal dan parahilar. Nah, ya. Subpleura nodular. Ya. Pada stadium 1 atau 0 itu tidak ada kerusakan apa-apa. Pada stadium 2 dan 3 itu ada sedikit restriksi yang kita temukan. Nah, treatmentnya, tadi saya bilang treatment 0,5. Sudah selesai. Ya. Diawali 0,5 selama 2 bulan, kemudian di tapering off dan diteruskan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau yang tadi kan 1 sampai 2 tahun. Bedanya adalah durasinya, tetapi dosis awalnya masih sama. Ya. Sekarang hipersensitif pneumonitis. Tadi kan apabila alveoli terisi cairan, penyebabnya lah yang akan menentukan diagnosis selanjutnya. Nah, kalau pneumonitis itu diakibatkan oleh reaksi hipersensitivitas. Misalnya kayak gini. Orang yang lama bekerja di dalam sauna, ya, suhu udara panas, dia sering menghirup udara panasnya, sehingga tadi inflamasi pada paru-parunya. Itu kalau dia berdahak, dahaknya steril. Tetapi inflamasinya jelas, leukositnya bisa naik dan sebagainya. Dalam jangka panjang dia akan jatuh dalam kondisi interstitial lung disease, ya. Restrictive lung disease, ya. Nah, contoh yang lain lagi apa? Contoh lagi orang yang sering gini, jerabi, nah, jerabi ya. Orang yang sering petani farmer lang, ya. Atau dari ini buru-burung, ya bisa debu-debu buru-burung. Patofisiologinya sama, saya kira ya. Nah, ini sama ya. Progresif disnu, nah, sama aja nih, sama ya. Nah, pengobatan masih balik lagi kortikosteroid plus sitotoksik terapi ya. Pengobatan sama. Semua kelainan anatomi diagnosis pastinya adalah dengan cara biopsi. Ya, jadi semua yang di atas tadi kalau mau tahu benar-benar terjadi perubahan atau tidak itu harus biopsi. Ini apa nih? Judulnya saya nggak bisa baca. Sorry, bentar. Oh, penyakit pleura disease. Oke. Penyakit pleura. Ini maksudnya pneumotorak. Bayangkan ini pleura ya. Misalnya ini dinding dada, kemudian ini adalah pleura. Dia menempel seperti kaca, menempel di antara, dikasih cairan, dikasih air. Dia nggak bisa lepas, tapi dia bisa sliding, ya, bisa sliding tapi nggak bisa lepas. Nah, kalau sesuatu hal terjadi di dalam rongga ini terisi udara, maka dia akan menjauh, ya. Dia akan menjauh sehingga paru-paru yang berada di dalam posisi yang lebih dalam itu tidak bisa mengembang, ya. Nah, kalau pleural efusi dia cairan tadi terlalu banyak sehingga jaraknya juga menjauh, ya. Nah, pleural efusi ini bisa terjadi akibat proses eksudasi ataupun transudasi.
Kalau transudasi biasanya akibat karena kekurangan protein, tapi kalau eksudasi biasanya karena akibat infeksi. Ini kalau eksudasi dia bisa menyebabkan terjadinya perlengketan dan fibrosis, ya, paru-parunya pluralnya menempel. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka terapinya hanya tinggal dekortikasi. Dekortikasi itu dia dilepas seperti melepas kulit bawang, ya, operasi kulit dengan teman sejawat dari bagian bedah torak. Nah, kemudian ini gangguan pada sangkar dinding dada, pada tulang, ya. Misalnya pada orang yang bungkuk, terlalu bungkuk, ya, atau ada kelainan dinding dada, ya, pigeon chest dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan penurunan volume paru yang bisa masuk. Ya. Nah, pada pasien-pasien dengan restrictive lung disease ini, jumlah udara yang bisa masuk ke dalam paru-parunya itu sedikit. Jadi kalau dia ada infeksi sedikit saja, itu sangat berbahaya bagi mereka. Mereka bisa meninggal karena infeksi pada saluran nafas. Ya. Oke deh. Nah, ini contoh kelainan dinding dada. Bayangkan dinding dadanya nggak lurus, mungkin dia ada bawaan lahir, sehingga pada saat dia bernapas dia tidak bisa mengembang secara normal. Sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi sedikit, disebut sebagai satu restrictive lung disease. Nah, kalau ini adalah neuromuscular disorder. Beberapa penyakit menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot dinding dada, sehingga pada saat inspirasi, tulang sternum itu tidak terangkat ke depan dan ke atas. Jadi dia nggak bisa mengangkat sternum dan costae-nya. Apa yang terjadi? Ya sudah, kalau dari itu paru-parunya tidak bisa kembang. Sehingga dia mengalami suatu restrictive lung disease. Nah, sekarang restrictive lung disease itu jatuhnya apa ya? Nanti ada hitung-hitungannya kalau kita belajar di spirometri. Bentar, saya buka dulu yang lain, ya. Yang tadi udah selesai. Buka yang lain. Banyak filenya, tenang aja. Kita sampai jam 1 kan? Mana ya? Nah, ini ya. Ini gambaran yang lain. Sama ya seperti tadi ya. Semuanya putih. Sehingga menyebabkan dia paru-parunya tidak bisa mengembang. Ya. Nah, ini nih yang mau ditampaikan. Ya. Sorry. Nah, ini volume. Yang sebelah bawah volume, yang sebelah atas adalah aliran udara. Pada restrictive lung disease jumlah volumenya sedikit, tapi aliran udaranya bisa tinggi. Jadi kalau saya gambarkan grafik, dia bisa seperti ini. Gitu deh. Tuh. Ya. Nah, kalau di sini kita hitungannya menggunakan force vital capacity, force vital capacity, kapasitas vital paru-paru. Nah, apabila, ini definisi restriktifnya ya, apabila seseorang mengalami penurunan kurang dan lebih dari 20% atau volume parunya hanya kurang dari 80% volume paru orang normal seumuran dia, maka itu dinyatakan sebagai satu restrictive lung disease. Yang dilihat cuma satu, nilai FVC saja, tanpa melihat nilai-nilai yang lain, ya. Memang nanti nilai-nilai yang lain itu akan turun akibat FVC-nya yang turun, ya. Nanti akan dijelaskan lebih gamblang atau lebih mendetail masalah restrictive disorder ini pada saat kita kuliah mengenai spirometri, ya. Karena spirometri akan membahas kapan dikatakan restrictive lung disease, kapan dikatakan obstructive lung disease. Sorry sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya. Gimana? Oh, aku lagi ngajar ini, nggak bisa nih. Iya. Oh sudah, kalau PSN tunggulah dulu kakek. Kakek aku ke situ masalahnya. Tapi kakek aku selesai ngajar dulu ya, bentar ya. Apa lagi ngajar sekarang? Nggak bisa. Nggak lagi ngajar. Stop dulu. Ya. Oke. Nanti ini contoh-contoh yang tadi ya. Slide-nya nanti saya kasih aja semuanya. Baik mau yang
yang klasik itu ataupun yang variatif yang lain itu ya. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau selesai. Kalau ada pertanyaan selesai gitu. Ya. Terima kasih, belajar yang rajin, ujian. Ya. Oke deh. Ya, bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter.